Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Fauzi dari Karyawan Sabtu. NIM saya 01011119131107. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen. Untuk kali ini saya akan menjelaskan perusahaan yang di bidang elektronik. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang di bidang elektronik itu. Nama perusahaan tersebut yaitu PT Badai Pasti Berlalu CO, yaitu perusahaan yang sangat berkompeten di bidang elektronik dengan merek yang sudah terkenal di Indonesia. Perusahaan ini membuat komponen-komponen elektronik dengan merek dan brand terkenal di Indonesia. Dengan hal perusahaan yang selalu bersaing dengan perusahaan besar. PT Badai Pasti Berlalu ini mungkin teman-teman belum mengetahuinya. Perusahaan ini itu emang jarang dikenal oleh orang lain, dan katanya perusahaan ini itu sudah mencapai luar negeri atau sudah mengekspor dari lokal ke luar negeri. Oke, slide selanjutnya yaitu ini beberapa data-data yang pemilikannya dari PT Badai Pasti Berlalu CO yang pembuatan handphone atau elektronik dengan biaya tenaga kerja per unit yaitu 10.000, bahan baku per unit 50.000, biaya administrasi variabel 100.000, kemudian biaya penjual tetap 2.500.000, kemudian biaya overhead variabel per unit 25.000, kemudian biaya overhead tetap yaitu 1 juta, kemudian biaya penjualan variabel 75.000, kemudian biaya administratif tetap yaitu 300.000, kemudian jumlah produksi per hari yaitu 500 pieces dengan jumlah penjualan yaitu 700 atau 800 pieces. Kemudian biaya overhead tetap yang dianggarkan yaitu sebesar 1 juta. Kemudian overhead variabel yang dianggarkan seharga 300.000. Kemudian jumlah target produksi dengan kapasitas normal yaitu 700 pieces. Dengan harga jual alat elektronik tersebut 2.300.000 dan persediaan awal yaitu 700 juta rupiah. Oke, kita slide selanjutnya. Itu nih pertama-tama nih teman-teman, target produksi nih harus mencapai 700. Kemungkinan dari tahun 2020 ini berhubung Covid jadi produksi tersebut menurun. Dengan bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember itu mungkin tidak mencapai target karena yang memang virus ini jadi berkurang. Dengan persentase dari Januari 10%, Februari 20%, sampai ke bulan Desember 10%. Dengan perkiraan jumlah yang terjual yaitu dari bulan Januari 3.000 pieces, 12.000 pieces,
6.000, ada yang juga sampai 13.000 karena target tersebut tidak mencapai target, jadi standar dari perusahaan tersebut. Dengan jumlah produksi total dari setahun 2020 yaitu 4.335 pieces. Persentasenya 200, target 200%. Dengan target perkiraan jumlah terjual yaitu 70.755. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi ini ada beberapa kolom juga, ada jenis produksi, volume penjualan, persediaan, dan volume produksi. Lalu jenis produksi ini ada Samsung, Xiaomi, Oppo, dan Asus dikategorikan yang mungkin ada beberapa ya untuk penjualan, untuk kemajuan. Untuk dari volume penjualan dari Samsung yaitu 6.000 pieces, Xiaomi 12.125, Oppo 3.000, Asus 6.000. Berhubung karena virus ini, jadi volume penjualan menurun. Biasanya dari volume penjualan itu bisa 10.000 lebih. Kemudian dari persediaan sendiri dari bulan pertama yaitu 400, kemudian dari Xiaomi 485, kemudian Oppo 300, lalu Asus 600. Kemudian di akhir periode yaitu di bulan 12 yaitu Desember ada 400 pieces, 600 pieces, dan hingga 100 pieces. Kemudian dalam volume produksi ini sama dengan volume penjualan, menyesuaikan 6.240, kemudian 2.800, 5.500. Volume produksi ini menyesuaikan dengan volume penjualan tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian ada anggaran pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan ini ada beberapa bahan yang harus dibutuhkan untuk membuat komponen elektronik, yaitu ada prosesor, casing, memori, kamera, baterai, kabel, softcase, casan, hingga kepemilikan. Kepemilikan ini tidak gratis ya teman-teman. Jadi total semuanya itu 50.000. Dengan harga segini ya mungkin sangat berarti ya. Oke, kita slide selanjutnya. Kemudian kita ada di sini itu ada anggaran biaya overhead. Overhead ini sangat penting sekali pengguna handphone atau elektronik ya. Biaya listrik, ada biaya air, mesin, bangunan pabrik, dan biaya telepon. Biaya listrik ini ada 2.325.000, dan kemudian biaya air 2.300.000, kemudian biaya mesin dengan 3 unit 1.900.000, kemudian bangunan pabrik 1.300.000, lalu biaya telepon 1.125.000. Total semua yaitu 8.950.000. Jadi biaya overhead ini ada tetap juga ada yang biaya yang selalu dianggarkan tiap tahunnya. Oke, kita lanjut. Yang ini ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran ini ada beberapa jenis kolom ya. Ada jenis produk, volume penjualan juga, kemudian harga per unit, kemudian ya nilai penjualan. Nah, jenis volume penjualan ini pemasaran yang sangat global. Kalau yang tadi itu hanya yang lokal.
Kalau ini yang global, pemasaran ini harga per unit yaitu per unitnya itu harganya 2.300.000. Jadi misalkan produk HP dengan penjualan 3.000 dikalikan 2.300.000 dan nilai penjualannya itu 6.900.000. Kemudian kita jumlahkan nilai penjualannya tersebut dan total semuanya yaitu 134.896.500.000. Itu nilai biaya pemasarannya. Oke, kita lanjut, let's go. Ini ke biaya administrasi. Biaya administrasi ada beberapa kolom, juga ada 2 kolom yang ada jenis biaya. Jenis biaya ini ada beberapa: gaji karyawan pemasaran, komisi iklan, listrik, air, telepon, biaya gaji administrasi, kemudian bunga, listrik juga, kemudian biaya tambahannya dan lain-lain. Dari karyawan pemasaran ada 2 miliar, komisi 30.000, iklan 15 juta, biaya listrik 4.600.000, dan total semuanya yaitu ada 2.049.600.000. Itu sudah akumulasi total dari biaya gaji, komisi, dan iklan dan lain-lainnya. Kemudian ada gaji administrasi 1.300.000.000, bunga juga 15 juta, listrik dari kantor 4.600.000, kemudian ada biaya tambahan 50 juta. Total dari akumulasikan 3.419.200.000. Oke, kita lanjut. Kemudian dari kas ini ada beberapa kolom juga ya teman-teman ya. Ada operasional, penerimaan, dan pengeluaran. Ini alur kas ya. Ada penerimaan dan pengeluaran. Apa maksudnya itu? Penerimaan itu jadi masukkan untuk ke pabriknya, untung dari pabriknya, dan pengeluaran itu harus yang dikeluarkan. Kalau ini mah harus membeli apa gitu. Kemudian sini ada bahan baku, tunai, tenaga kerja, pemasaran, administrasi. Kemudian dari investasi itu ada mesin, ada gedung, penjualan, pendanaan, tentang kredit bank, obligasi juga ada, hutang bank, hutang usaha. Kemudian total semuanya itu udah hasil dari pengeluaran yaitu 150 juta. Total hasil dari akumulasi biaya pengeluaran kita dari pabrik PT. Dari pengeluaran itu yaitu adalah 7.255.550 juta, 7 miliar ya. Kemudian jumlah diakumulasikan dari 100 dari penerima dan pengeluaran. Untuk penerima sendiri jumlahnya 138.946.500. Kemudian di antara penerima dan pengeluaran itu ditambah jadi dikurangi penerima dan pengeluaran itu dikurangi di 131 juta miliar 690.950.000. Kemudian ada kas yang persediaan awal 700 juta, dan ini ditambah jadi 191.650.000 juta 950.000.
Kemudian next kita ke laba rugi. Ini ada penjualan, hasil penjualan dikalikan 0,300, hasilnya 1.840.000. Harga pokoknya variabel 800 pcs dikalikan 25.000 dengan biaya yang sangat dibutuhkan oleh pabrik tersebut. Ini ada overhead juga, biaya operasional, administrasi, dan ini ada hitungan juga HPP, bahan produksi, tenaga kerja langsung gitu kan, terus untuk dijual dan pokok penjualannya. Oke, yang terakhir kita ke neraca. Neraca ini yang terakhir, jenis kas bertanggung total semua 131.690.950. Kemudian ditotalkan semuanya dan bertambah usaha, pengawalan kantor, bahan jadi, bahan baku, semua total aktifannya yaitu 131.831.950.000. Dengan kolom sebelahnya itu ada hutang usaha, hutang bank, obligasi, modal saham, laba ditahan, dan total semuanya itu adalah 131.831.950. Oke, gitu aja untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin di sini saya masih belajar, ini mungkin ada yang terlewati. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.